Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Pendidikan, perkenalkan nama saya Muhammad Maslihan. Saya dari kelas B Prodi Pendidikan Matematika IKI Budi Utomo Malang, tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen tes beserta contohnya. Maka dari itu, simaklah video berikut ini. Baiklah, sebelum kita ke contoh, kita harus mengetahui atau mengenal apa itu instrumen tes dan berapa banyak atau berapa langkah yang harus dilakukan untuk menyusun instrumen tes. Nah, instrumen tes sendiri yaitu merupakan instrumen alat ukur untuk pengumpulan data pemahaman konsep di mana dalam memberikan respon atas pertanyaan dalam instrumen. Nah, siswa diminta untuk mengeluarkan segenap kemampuan yang dimilikinya dalam memberikan respon tes pertanyaan dalam tes. Nah, tes disusun sesuai dengan kisi-kisi. Untuk mengetahui tingkat pencapaian tiap indikator, pemahaman konsep matematika siswa, maka hasil tes tersebut disajikan. Nah, sedangkan untuk langkah-langkah menyusun tes atau instrumen tes yaitu ada 8. Nah, yang pertama yaitu menyusun spesifikasi tes. Yang kedua yaitu menulis tes. Yang ketiga menelaah tes. Yang keempat melakukan uji coba tes. Yang kelima menganalisis butir tes. Dan yang keenam memperbaiki tes. Yang ketujuh merakit tes. Yang kedelapan melaksanakan tes. Dan yang kesembilan menafsirkan hasil tes. Oke, contohnya, untuk langkah yang pertama yaitu menyusun spesifikasi tes. Untuk menyusun spesifikasi tes, ini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama yaitu menentukan tujuan tes. Nah, tujuan tes yang saya ambil yaitu untuk mengukur pemahaman siswa tentang operasi aljabar. Nah, langkah yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi tes. Untuk menyusun kisi-kisi tes, ini ada beberapa langkah atau terdiri dari nama sekolah, kelas, mata pelajaran, dan tabel kisi-kisi penulisan soal tes akhir siklus. Nah, nama sekolah yang saya ambil yaitu SMP Nurul Jannah, kelas yang saya ambil yaitu kelas 8, dan mata pelajaran yang saya ambil yaitu matematika. Sedangkan tabel kisi-kisi penulisan soal tes akhir siklus itu ada beberapa tabel. Yang pertama yaitu standar kompetensi, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga indikator soal, yang keempat uraian materi, yang kelima nomor soal, dan yang keenam bentuk soal. Nah, dari kisi-kisi di atas dapat dijelaskan bahwa dari masing-masing soal tes akhir siklus memiliki 3 indikator dalam pemahaman konsep. Indikator pemahaman konsep yang mencakup masing-masing soal adalah yang pertama, mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu atau sesuai dengan konsepnya. Yang kedua, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. Yang ketiga, mengaplikasikan konsep pada pemecahan masalah. Nah, maka pada setiap indikator pemahaman konsep mempunyai rubrik penilaian, yaitu yang A mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu atau sesuai dengan konsepnya. Yang B menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. Yang C mengaplikasikan konsep pada pemecahan masalah. Nah, dari ketiga ini itu mempunyai ciri-ciri atau skor mulai dari 0 sampai 2. Nah, skor 0 ini yaitu tidak menuliskan yang ditanyakan dari soal dengan benar. Yang kedua skor 1 itu menuliskan yang ditanyakan dari soal tetapi salah. Nah, skor yang kedua yaitu menuliskan yang ditanyakan dari soal dengan benar. Setelah kita menyusun spesifikasi tes, kita jangan lupa dengan silabus pembelajaran. Nah, silabus pembelajaran yang saya ambil atau yang saya sudah konsepkan seperti di video ini. Setelah kita merancang untuk silabus tes, kita jangan lupa untuk melakukan RPP atau mengerjakan RPP-nya juga. Nah, di RPP atau di instrumen tes ini yang saya buat yaitu terdapat 2 siklus dan 2 pertemuan. Dan di sini itu tugasnya tugas kelompok dan ada tugas sendiri. Nah, untuk RPP sendiri itu terdapat atau terdiri dari beberapa langkah. Nah, yang pertama yaitu standar kompetensi.
Yang pertama yaitu memahami bentuk aljabar. Nah, selanjutnya kompetensi dasar, yaitu melakukan operasi aljabar. Selanjutnya lagi indikator, menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Menentukan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada operasi aljabar. Nah, yang keempat tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu siswa mampu untuk menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar. Nah, yang kedua yaitu menyebutkan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan operasi aljabar. Nah, untuk langkah selanjutnya itu materi pokok. Nah, materi pokok yang kita buat atau kita lakukan ke siswa kita itu apa gitu. Nah, yang pertama operasi penjumlahan dan pengurangan. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan, yang pertama sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendekatan atau model atau metode pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran yang kita ambil yaitu konstruktivisme. Nah, untuk model pembelajaran yaitu discovery learning. Nah, yang untuk metode pembelajaran kita ambil kerja kelompok, diskusi, dan tanya jawab. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3 tabel. Yang pertama yaitu kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Nah, kegiatan ini ada 3 macam yaitu yang pertama pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, untuk alokasi waktu itu untuk pendahuluan itu 10 menit dan intinya 60 menit. Untuk penutup sendiri yaitu 10 menit. Nah, setelah kita melakukan langkah-langkah, kita harus mengetahui sumber belajar. Nah, sumber belajar yang diambil yaitu yang pertama Tampomas Hussein 2005 Matematika 2 untuk SMP atau MTS kelas 8 Jakarta Timur Yudhistira. Nah, yang kedua yaitu LKS. Setelah mengetahui sumber belajar, kita harus mengetahui alat dan bahannya. Nah, alat yang kita lakukan yaitu alat yang kita sediakan yaitu spidol, penghapus, dan papan tulis. Nah, untuk penilaian sendiri yaitu teknik penilaian, yang pertama yaitu tes tertulis. Nah, yang kedua yaitu lembar observasi aktivitas siswa. Nah, bentuk instrumen penilaian yaitu soal uraian yang sudah terlampir. Itulah salah satu contoh RPP yang sudah dibuat. Setelah kita melakukan RPP atau membuat RPP, kita untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan atau membuat kisi-kisi penulisan soal tes akhir siklus. Nah, siklus pertama dan siklus kedua. Nah, di sini ada beberapa tabel. Yang pertama yaitu indikator soal, yang kedua indikator pemahaman konsep, yang ketiga uraian materi, yang keempat nomor soal, dan yang terakhir yaitu bentuk soal. Setelah kita melakukan atau membuat kisi-kisi penulisan soal tes akhir siklus, maka langkah selanjutnya itu membuat lembar kerja siswa untuk kelompok. Nah, di sini saya membuat 4 soal. Nah, setelah membuat, kita langsung melakukan tesnya ke siswa kita atau para pendidik kita. Setelah kita melakukan tes, kita harus membuat pedoman penskoran dan kunci jawaban. Nah, lembar kerja siswa 1 contoh ya. Nah, untuk 1A pendapat siswa di dalam tas Ihsan terdapat 10 buku dan 7 pensil. Selanjutnya Ihsan memasukkan 2 buku dan mengambil 3 pensil. Sehingga isi tas Ihsan sekarang ada 12 buku dan 4 pensil. Dan seterusnya. Setelah melakukan pedoman penskoran dan kunci jawaban untuk lembar kerja siswa 1 dan yang lainnya, kita jangan lupa untuk melakukan
melakukan soal tes 1, yaitu kemampuan pemahaman konsep, di mana kita harus menguji siswa kita tentang pemahaman konsep yang sudah kita jelaskan. Di sini saya sudah membuat soal tes yang pertama, terdapat 4 soal. Nah, di sini juga ada pedoman penskoran dan kunci jawaban tes siklus yang pertama. Nah, materi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian operasi aljabar. Nah, di sini terdapat indikator atau keterangan yang pertama yaitu mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu atau sesuai dengan konsepnya. Nah, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. Selanjutnya, mengaplikasikan konsep pada pemecahan masalah. Untuk skor tiap indikator sudah saya jelaskan. Nah, untuk total skor maksimal yaitu 100 dan total skor minimal yaitu 0. Setelah menguji kemampuan pemahaman konsep, kita jangan lupa untuk melakukan lembar observasi aktivitas siswa, yaitu kayak apa ya? Akhir dari instrumen inilah. Nah, ada petunjuk. Berilah tanda checklist pada aktivitas yang dikerjakan siswa selama proses pembelajaran berlangsung untuk penilaian dari kita sendiri. Adapun aktivitas diamati adalah yang pertama yaitu menanggapi atau merespon pertanyaan dari guru. Yang kedua, mengerjakan LKS menggunakan langkah-langkah model pembelajaran discovery learning sesuai petunjuk LKS. Nah, yang ketiga yaitu mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek. Nah, yang keempat yaitu membuktikan argumen atau hipotesis. Yang kelima yaitu menyimpulkan materi pembelajaran. Nah, ini ada beberapa lembar observasi aktivitas siswa. Nah, di sini ada beberapa tabel. Yang pertama yaitu nomor, yang kedua nama siswa, yang ketiga indikator aktivitas. Nah, indikator aktivitas ini ada beberapa tabel yaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Nah, ini juga yang di akhir, ini terdapat 25 siswa dan jumlahnya sesuai indikatornya dan presentasinya yang untuk yang pertama yaitu 37,5%, yang kedua 70,83%, yang ketiga 45,83%, yang keempat 62,5%, yang kelima yaitu 33,33%. Setelah kita menggunakan lembar observasi aktivitas siswa, untuk langkah selanjutnya yaitu kita melakukan nilai rata-rata presentasi aktivitas siswa. Nah, inilah akhir dari langkah-langkah instrumen tes. Nah, terdapat beberapa tabel. Yang pertama yaitu kategori, yang kedua aktivitas yang diamati, dan yang ketiga jumlah dan presentasi siswa. Nah, mulai dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Untuk kategori pertama yaitu menanggapi atau merespon pertanyaan dari guru. Nah, pertemuan yang pertama itu terdapat 37,5%. Untuk yang kedua 45,8%, dan yang ketiga 68%, dan yang keempat 80%. Untuk kategori yang kedua yaitu mengerjakan LKS menggunakan langkah-langkah model pembelajaran discovery learning sesuai petunjuk LKS. Nah, untuk pertemuan pertama kita kita mendapatkan 70,8%. Nah, yang kedua yaitu 70,8% juga. Untuk pertemuan ketiga 80% dan untuk keempat yaitu 88%. Untuk kategori ketiga yaitu mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek. Nah, untuk yang pertemuan pertama, kita mendapatkan 45,8%. Untuk pertemuan kedua, 54,2%. Untuk pertemuan ketiga, 72%. Untuk pertemuan keempat, 88%. Nah, kategori yang keempat yaitu membuktikan argumen atau hipotesis. Nah, untuk pertemuan pertama, kita mendapatkan 62,5%. Untuk pertemuan kedua 66,7%, untuk pertemuan ketiga 64%, dan untuk
pertemuan keempat 72%. Untuk yang terakhir atau kategori kelima yaitu menyimpulkan materi pembelajaran. Nah, untuk pertemuan pertama, kita mendapatkan 33,3%. Untuk pertemuan kedua, 58,3%. Untuk pertemuan ketiga, 68%. Untuk pertemuan keempat, 76%. Nah, dari tabel semua ini, kita sudah melakukan tes kepada siswa kita. Nah, setelah itu kita melakukan aktivitas siswa per pertemuan. Nah, dari total pertemuan pertama, mulai dari kategori pertama sampai kelima, kita mendapatkan 49,98%. Untuk pertemuan kedua yaitu 59,16%. Untuk pertemuan ketiga yaitu 70,4%. Nah, untuk pertemuan keempat yaitu 80,8%. Setelah kita melakukan aktivitas siswa per pertemuan, kita melakukan aktivitas siswa tiap siklus. Nah, untuk tiap siklus itu pertemuan pertama dan kedua itu mendapatkan 54,57%. Untuk pertemuan ketiga dan keempat yaitu 76,4%. Nah, untuk keterangannya, yang N itu jumlah nilai dan yang P yaitu persentase. Setelah melakukan nilai rata-rata presentasi aktivitas siswa, kita juga melakukan nilai pemahaman konsep siswa. Untuk siklus pertama sesuai tabel di sini. Nah, di sini untuk siklus pertama rata-rata total dari semua siswa yaitu 53,7%. Nah, pemahaman konsep matematika siklus yang pertama yaitu 53,7%. Nah, kriteria pemahaman konsep matematika siswa yaitu ini dikatakan siklus pertama itu kurang baik. Nah, untuk yang siklus kedua, kita mendapatkan rata-rata 72,84%. Otomatis pencapaian dari siklus pertama ke siklus kedua itu sangat baik. Maaf, itu baik. Gitu. Itulah langkah-langkah untuk membuat instrumen tes dan contohnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila perkataan saya terbata-bata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.